Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell. Marc Marquez dan Valentino Rossi yang tidak saling menyapa saat berpapasan. Fermin Aldeguer, jika ada yang bisa lawan Marquez di lap terakhir, itu adalah saya. Kepala nunduk saat berpapasan dengan Rossi. Marquez klarifikasi sambil bersumpah. Akhir pekan kemarin, terjadi video viral di mana Marc Marquez dan Valentino Rossi yang tidak saling menyapa saat berpapasan. Marc Marquez berjalan sambil agak menunduk jelang balapan sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Sedangkan Valentino Rossi berjalan kembali ke pedok, tapi melihat ke arah lain. Kebetulan, garasi tim Ducati Lenovo dan Pertamina Enduro VR46 itu bersebelahan. Perseteruan antara dua pembalap tersukses di era MotoGP masih terasa panasnya, walau sudah 10 tahun berlalu sejak hubungan mereka hancur di Sepang, Malaysia. The Baby Alien masih menghadapi cemoohan dari penggemar The Doctor setiap kali berlomba di negara Italia. Marquez disoraki setelah memenangi balapan MotoGP Mugello Italia pada Juni lalu, meski mempersembahkan kemenangan bagi Ducati selaku pabrikan Italia. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sampai gerah. Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu, yang menurut saya kesalahannya sama 50-50. Akan tetapi, setelah semuanya, dua super juara seperti Rossi dan Marc harus melihat ke depan, dan saya ingin mereka untuk berjabat tangan. Masa lalu tidak bisa lagi diubah, ucap Tardozzi saat itu, dilansir dari Sky Sport Italia. Marquez menyatakan dirinya sungguh tidak melihat Rossi karena sibuk dengan pikirannya sendiri yang akan menjalani balapan. Tidak, saya tidak melihatnya, sumpah. Saya fokus dengan kesibukan saya sendiri dan pastinya melihat ke bawah karena memikirkan balapannya, ucap Marc Marquez. Marquez mencoba meredakan situasi yang muncul dengan memberi kredit kepada sosok yang dulu diidolakannya itu. Saya melihatnya beberapa kali ketika dia mondar-mandir di sirkuit dan dia ada di barisan start karena dengan topi warna kuning, kalian bisa mengenalinya dengan mudah. Kehadiran Valentino adalah sebuah kebahagiaan bagi penggemar dan dunia motor karena dia berkomitmen untuk mendukung timnya, tandasnya. Dalam ajang balapan di Austria, Marc Marquez keluar sebagai pemenang balapan di sprint dan balapan utama. Fermin Aldeguer sekali lagi bersinar dan meraih posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Austria, salah satu trek yang paling tidak disukainya. Fermin Aldeguer meraih podium keduanya musim ini dalam balapan panjang. Setelah berhasil finish kedua, Fermin sempat mengalami kesulitan di awal, kehilangan beberapa posisi dari grid ke-6. Dengan kegigihan dan pengereman kerasnya, Fermin berhasil melibas lawan-lawan di depannya. Saat ban mulai aus, ia menggunakan kecepatannya yang luar biasa kekuatannya untuk bertarung memperebutkan podium semakin meningkat. Aldeguer berhasil menyalip Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta untuk naik ke podium posisi ketiga. Setelah dirasa dua semakin cepat, Fermin menyalip Marco Bezzecchi dan bahkan mulai mendekati Marc Marquez untuk menantangnya meraih kemenangan. Tapi dia harus puas dengan posisi kedua, yang membuatnya dinobatkan sebagai Rider of the Day. Setelah balapan, Aldeguer yang sangat gembira dengan apa yang telah ia raih, mengakui tidak memiliki performa terbaik pada tahap awal. Namun, ia mampu kembali dengan kecepatan tersebut dengan ban yang sudah aus, yang membuatnya yakin bahwa ia adalah satu-satunya rider yang mampu bertarung dengan Marc Marquez di akhir balapan dan berpeluang mengalahkannya. Sejujurnya, saya tidak ingat apa-apa tentang balapan saat ini. Ini adalah salah satu balapan di mana Anda bisa berperan dan segala sesuatunya mulai keluar. Saya tidak memiliki lap pertama yang terbaik. Saya kehilangan beberapa posisi. Bagi saya, selalu agak sulit untuk melakukan dorongan pertama yang diberikan oleh semua pembalap, di mana semua catatan waktu sangat setara.
dan semua orang melaju sangat cepat dengan ban baru. Tapi kami tahu, di dalam kotak dan saya sendiri, bahwa jika ada satu pembalap yang bisa melawan Mark di lap terakhir, itu mungkin saya. Karena saya biasanya mengaturnya dengan baik, saya memiliki ritme yang sangat baik di lap terakhir. Hari ini, saya tidak mengharapkannya, jujur saja. Tujuan saya adalah berjuang untuk 5 besar, dan lihatlah sejauh mana kami telah melangkah. Aldeguer menjelaskan bagaimana dia harus bermain dengan pengereman untuk bisa bertarung dengan yang lain. Saya membuat sedikit perbedaan di sektor ketiga, di tikungan 6, 7, dan 8. Memang benar bahwa, dibandingkan dengan KTM dan Ducati, saya sedikit kesulitan dengan akselerasi. Anda bisa tahu bahwa mereka memiliki sedikit lebih banyak, dan kemudian saya harus banyak bermain dengan rem. Tapi, saya tidak punya keluhan sama sekali. Saya harus sangat puas dengan pekerjaan dan motor yang saya miliki, dengan tim dan hasil yang saya dapatkan, ucapnya. Sejak hari Jumat dan kemarin pagi, kami banyak bekerja dengan tekanan tinggi, dengan suhu tinggi, karena kami harus siap jika kami tertinggal untuk mengatur ban depan. Dan begitulah yang terjadi. Saya mampu menyalip menjadi kompetitif. Ketika saya menyalip Pedro, saya melihat makin dekat dengan Bezzecchi dan Mark. Saya pikir saya bisa menang. Namun tidak mudah bertarung dengan Marc Marquez. Dia mempertaruhkan segalanya. Dia membuat saya sangat sulit di beberapa lap terakhir. Sulit untuk terus mengerem seperti itu, jadi kaki saya terasa panas. Saya tidak bisa menyentuh rem belakang.